Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai tanda tangan elektronik. Jadi apa sih tanda tangan elektronik itu? Ya. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa menggambar tanda tangan kita dengan jari atau stylus di gadget, atau kita tanda tangan di kertas kemudian di scan, di crop, tempel di suatu dokumen PDF atau doc gitu ya. Itu ternyata mudah untuk disangkal. Keotentikan, ya, keutuhan dokumen yang ditandatangani menggunakan metode tersebut itu sulit untuk dijaga. Nah, tanda tangan elektronik ini gitu ya, di berbagai peraturan di dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, dan juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, itu memang tidak diatur secara detail atau dibatasi atau ditentukan metodenya gitu. Nah, tetapi di pasal 11 ayat 1 di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, ya, di situ diatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada 6 butir dari huruf A hingga huruf F, ya. Jadi tidak ditentukan metodenya harus seperti apa, asal bisa memenuhi ketentuan yang diatur pada pasal 11 ayat 1 huruf A hingga F tersebut. Nah, saya tidak akan membacakan satu persatu, ya, ada persyaratan A, huruf A hingga huruf F gitu ya. Saudara bisa membaca sendiri tentunya. Tetapi kalau kita intisarikan, ya, persyaratan dari huruf A hingga huruf F itu sebenarnya kembali ke dua fungsi tanda tangan yang kita sudah bahas di awal, yaitu satu, memastikan si penandatangan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah menandatangani suatu dokumen. Yang kedua, memastikan segala perubahan pada isi dokumen yang telah ditandatangani tersebut, ya, setelah ditandatangani para pihak, ya, kalau ada perubahan harus dapat diketahui, harus dapat dideteksi. Intinya itu, selama dua hal itu terpenuhi gitu ya, dipecah lebih detail huruf A sampai F gitu jadi 6, padahal intisarinya dua hal tersebut, maka tanda tangan elektronik dikatakan di pasal 11 ayat 1 memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Nah, sekarang coba kita bedah gitu ya. Metode-metode tanda tangan elektronik itu apa aja sih gitu ya, yang umum kita jumpai. Tadi yang kita sudah sering ambil sebagai contoh, kita menggambar tanda tangan kita di layar gadget gitu, langsung dalam bentuk digital. Atau kita tanda tangan di kertas, kemudian kita foto atau kita scan lalu kita crop, lalu kita tempel di suatu dokumen. Lalu kita klik centang saja misalnya, saya setuju terhadap syarat dan ketentuan di atas. Atau misalkan kombinasi antara kartu ATM dan PIN yang menggantikan tanda tangan kita di slip penarikan tunai, ya, di hadapan teller bank. Ya, itu juga salah satu bentuk tanda tangan elektronik gitu. Jadi kita mengetahui PIN-nya, kita memegang kartu ATM-nya, ya, itu salah satu bentuk tanda tangan elektronik, ya, menggantikan tanda tangan kita di slip penarikan tunai di hadapan teller, ya. Atau misalkan SMS OTP gitu katakanlah, atau token internet banking, ya, bahwa ketika kita masukkan kodenya benar, itu dianggap menggantikan tanda tangan kita di hadapan teller. Nah, itu adalah contoh bentuk-bentuk tanda tangan elektronik. Tetapi gitu ya, kekuatan pembuktiannya itu tidak sekuat tanda tangan basah di hadapan let's say petugas bank, ya, di hadapan
teller misalkan. Kenapa? Kita coba assess ya beberapa. Tadi, menggambar tanda tangan di layar gadget bisa dengan mudah di crop, di copy paste ke banyak dokumen sehingga kita bisa menyangkal dengan mudah. Yang mulia Pak Hakim itu bukan saya yang nempel gambar tanda tangan saya. Mungkin orang nemu gambar tanda tangan saya somewhere di mana, pindahkan, tempel. Pertama. Kedua, isi dokumen juga begitu. Ketika gambar tanda tangan itu ditempel gitu ya, nah, kemudian di kemudian hari dokumen PDF itu diedit di Photoshop gitu ya, di screenshot di Photoshop, isinya berubah juga sulit diketahui ya. Jadi ya mudah disangkal. Yang mulia Pak Hakim dulu waktu saya pun dia nggak menyangkal di tanda tangan gitu ya. Saya dulu tanda tangan, tapi dulu saya tanda tangannya saya minjem hanya 5 juta gitu, bukan 5 miliar. Tidak ada bunga gitu. Kok tiba-tiba saya diminta bunga 5%. Ini kok dokumennya begitu, ini pasti diedit nih di Photoshop. Sulit dibuktikan. Apalagi hanya klik centang I agree gitu. Nah, begitu pula tadi misalkan dengan PIN gitu ya. Dengan one time password dikirim lewat SMS gitu ya. Orang juga masih bisa berdalih gitu ya soal isi dari dokumen tersebut, atau bahkan betul gak dia yang menginput kode tersebut gitu. Bahwa misalkan ya, ini ada suatu website gitu ya, atau suatu aplikasi gitu yang kemudian menampilkan syarat dan ketentuan ya, menampilkan perjanjian. Lalu untuk kita menyetujui itu kita dikirim OTP SMS. OTP melalui SMS. Ketika kita input, kita kan dibilang setuju. Ya. Tetapi katakanlah kita tidak pernah merasa menerima kode tersebut, merasa tidak pernah menginput gitu ya. Atau oke, kita merasa menginput gitu. Ya, tetapi kita lihat ketika di layarnya itu dulu tulisannya perjanjiannya tadi 5 juta bunga 0%. Nah, yang menguasai sistem elektronik tersebut itu kan pihak yang mengelola ya, yang memiliki si website atau aplikasi itu. Nah, posisi kita gitu ya, misalkan sebagai user ya, sebagai customer gitu kan sulit juga, kita kan nggak punya kontrol, nggak punya alat bukti yang setara gitu ya kan. Coba bandingkan dengan si slip transfer yang atau slip tarik tunai yang kita tanda tangan basah di hadapan teller. Itu kan ada kopinya tuh, karbon kopi tembus kan. Kita pegang 1 lembar gitu ya, si teller juga pegang 1 lembar. Jadi ketika kita bilang enggak kok, saya waktu itu mau tarik tunai hanya 50 juta atau hanya transfer ke rekening nomor sekian kok, sekian juta gitu ya. Kemudian ketika hasilnya berbeda diproses oleh bank tersebut, kita juga pegang alat bukti yang slip transfer yang kita tanda tangan itu, karbon kopinya gitu. Teller juga kalau dulu enggak, Bapak memang benar, dia bisa membuktikan dengan itu. Tapi kalau dengan sistem elektronik tadi, sistem elektroniknya kan di-manage, dikelola oleh si bank gitu. Kita hanya klik-klik setuju di layar, masukkan kode gitu. Sehingga ya sebenarnya kalau ketentuan itu yang waktu kita setujui apa yang tampil di layar itu ya kemudian disengketakan, ya debat kusir juga pembuktiannya. Kenapa? Karena apapun yang ada di sistem aplikasi website itu tentunya gitu ya bisa diubah, bisa diedit gitu dengan mudah oleh pihak yang mengelola website atau aplikasi tersebut gitu. Nggak ada alat bukti yang setara dari sisi pihak satunya gitu. Dalam hal ini biasanya konsumennya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh gitu ya, bentuk-bentuk tanda tangan elektronik dengan spektrum kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Dari yang paling lemah hanya klik centang I agree, yang kemudian nempel gambar digital tanda tangan kita gitu dengan goresan pada layar gadget atau di scan dari kertas gitu ya, sampai kartu ATM dan PIN gitu ya, SMS OTP dan sebagainya gitu. Tetapi di
spektrum kekuatan pembuktian yang paling kuat gitu ya, ada yang lebih kuat dari contoh-contoh tadi. Namanya adalah tanda tangan digital ya. Jadi bedakan istilah tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik tadi luas, berbagai metode itu dibuka oleh peraturan di berbagai belahan dunia ya. Tetapi ketika kita bicara tanda tangan digital ya, istilah bahasa Inggrisnya konsisten ya. Jadi electronic signature itu luas gitu ya. Metode apa saja yang menunjukkan seseorang menyetujui suatu dokumen itu salah satu bentuk tanda tangan elektronik gitu ya. Tetapi ketika istilah yang digunakan adalah digital signature atau tanda tangan digital, itu secara spesifik merujuk ke metode ya yang menggunakan digital certificate ya, atau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia istilahnya adalah sertifikat elektronik gitu ya. Nah, yang di dalam undang-undang kita diatur tanda tangan elektronik itu ada dua jenis. Tanda tangan elektronik yang didukung dengan sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan tanda tangan elektronik yang tidak didukung dengan sertifikat elektronik atau ya tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di kekuatan pembuktian ketika disangkal oleh para pihak ya dalam suatu perjanjian ya, para pihak yang bersangkutan ya, terhadap suatu dokumen gitu. Nah, jadi tanda tangan digital adalah salah satu bentuk dari tanda tangan elektronik, tetapi yang kekuatan pembuktiannya paling kuat, setara dengan tanda tangan basah atau bahkan lebih kuat dari tanda tangan basah kekuatan pembuktiannya. Nah, sekarang mari kita bahas seperti apa sih tanda tangan digital atau ya alias istilah lainnya tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, pertama tadi tanda tangan digital itu sudah pasti pakai sertifikat elektronik gitu ya. Makanya nama lainnya tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, jadi pertama-tama setiap orang yang mau bertanda tangan menggunakan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi itu gitu ya, harus terlebih dahulu memperoleh yang namanya sertifikat elektronik. Gitu. Dari mana dapatnya? Dari penyelenggara sertifikasi elektronik atau di peraturan perundang-undangan kita biasa disingkat PSRE. Dan kalau di bahasa Inggris, PSRE ini namanya adalah CA, kepanjangannya adalah Certificate Authority. Nah, apa tugas dari CA atau PSRE ini? Ya, pertama adalah memverifikasi identitas si pemegang sertifikat elektronik. Ya, jadi kalau kita mau bertanda tangan menggunakan sertifikat elektronik ya, menggunakan tanda tangan digital ya, maka pertama-tama kita harus mendaftar gitu ya, mengajukan permohonan untuk memiliki sertifikat elektronik kepada CA atau PSRE gitu. Nah, CA atau PSRE ini gitu ya diatur di peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di kebanyakan negara juga sama gitu, biasanya harus mendapatkan pengakuan atau izin dari negara ya. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara sertifikasi elektronik atau CA itu harus mendapatkan pengakuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengan cara apa? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 gitu ya. Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia harus berinduk gitu ya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
saat ini sudah ada beberapa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang telah berinduk ke Kementerian Kominfo, ya. Salah satunya adalah Privi. Nah, jadi kalau saudara mau menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, pertama-tama harus mendaftar ke PSRE atau CE, ya. Misalkan Privi. Jadi bisa mendownload aplikasi Privi, ya. Kalau pakai Android ya di Google Play Store, di iOS itu di Apple App Store, ya. Untuk kemudian ya kita download, kita daftar. Nah, saat kita mendaftar, itu memang tidak hanya sembarangan mendaftar hanya dengan alamat email misalkan, atau hanya ditambah nomor handphone misalkan. Tetapi kita memang diminta ya untuk menginput nomor induk kependudukan kita, nama lengkap sesuai KTP gitu ya, tempat tanggal lahir gitu ya, di samping nomor handphone, alamat email gitu ya. Dan yang terpenting adalah biometrik wajah kita. Jadi kita akan diminta seperti berselfie gitu ya. Tetapi selfie di aplikasi Privi itu punya teknologi namanya liveness detection atau deteksi kehidupan yang memastikan yang sedang berhadapan di depan kamera handphone ya di aplikasi Privi itu memang betul-betul manusia gitu ya, bukan foto yang dipaskan gitu ya di depan kamera. Jadi kita pastikan yang sedang mengambil nih fotonya diambil secara live gitu ya, bukan diupload lewat galeri, bukan juga foto yang ditempelkan depan kamera. Nah, itu kemudian di-capture dan itu dikirimkan gitu ya melalui koneksi ke servernya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita harus berterima kasih juga ya kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kita adalah salah satu dari tidak banyak negara gitu ya yang pemerintahnya itu menyelenggarakan layanan verifikasi biometrik penduduknya gitu. Jadi foto yang tadi diambil di aplikasi Privi itu akan dibandingkan ya oleh Ditjen Dukcapil gitu di server mereka dengan algoritma pengenalan wajah atau facial recognition gitu ya. Dicocokkan dengan foto yang dulu kita difoto di kelurahan waktu bikin IKTP. Dan hanya kalau itu cocok ya, memang betul NIK sekian, fotonya dulu di kelurahan orangnya ini, nah sekarang yang lagi selfie untuk daftar sertifikat elektronik di aplikasi Privi orangnya match ya, cocok sama, barulah kami dapat respon match dari Dukcapil ya, data-data tersebut tadi ya, NIK, nama, tanggal lahir dan sebagainya termasuk biometrik wajahnya cocok, barulah permohonan sertifikat elektronik si calon pemegang sertifikat elektronik ini akan disetujui atau di-approve. Nah, setelah di-approve gitu ya, barulah si ini orang tersebut ya menjadi usernya Privi baru bisa menandatangani dokumen elektronik menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi alias ya nama bekennya tanda tangan digital gitu ya. Tanda tangan digital ingat tadi tanda tangan elektronik dengan kekuatan pembuktian yang paling kuat ya, setara dengan tanda tangan basah gitu atau bahkan lebih kuat kekuatan pembuktiannya dari tanda tangan basah. Kenapa? Karena sudah dipastikan tadi satu identitas si penandatangannya ketika mendaftar sertifikat elektronik di awal gitu ya. Yang kedua, memastikan gitu ya. Memastikan bahwa yang menandatangani dokumen tersebut gitu ya. Ya memang orang tersebut yang pertama kali daftar gitu. Yang kedua, memastikan segala perubahan gitu ya pada isi dokumen elektronik yang ditandatangani gitu dapat diketahui gitu. Nah, metodenya seperti apa sih gitu. Nah, jadi perlu kita
pahami gitu ya. Ini cukup panjang ya metodenya. Gini, yang namanya tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tanda tangan digital gitu ya. Satu tadi ada aspek sertifikat elektronik. Ya. Kemudian pasti yang namanya tanda tangan digital itu ada yang namanya pasangan kunci kriptografi asimetris. Ya. Apa itu kriptografi asimetris gitu ya? Akan kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian ada yang namanya fungsi matematika hash gitu ya. Hashing. Jadi dengan 3 hal ini gitu ya, sertifikat elektronik, kunci kriptografi asimetris, dan fungsi matematika hash ya. 3 hal inilah yang membuat ya, 2 fungsi tanda tangan layaknya tanda tangan basah di kertas. Penanda tangan tidak dapat menyangkal ia telah menandatangani suatu dokumen elektronik, dan segala perubahan pada isi dokumen elektronik setelah ditandatangani harus dapat diketahui. Itu bisa tercapai menggunakan 3 hal tadi. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, dokumen yang telah ditandatangani secara digital tadi, ya, menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, pakai kriptografi asimetris, hashing tadi, hasil akhirnya seperti apa sih gitu ya? Nah, nggak usah khawatir. Jauh lebih simpel ya dibandingkan penjelasan prosesnya tadi. Hasil dokumennya seperti ini. Ya. PDF-nya tetap kita bisa buka dengan PDF reader apapun, yang mau Adobe Reader, Foxit Reader, Nitro PDF, ya, bahkan Microsoft Word gitu, apapun. Nah, kemudian kalau dokumen yang ditandatangani secara digital, di sebelah kiri ini, di panel ini, ada tambahan, perhatikan ya, ada tambahan tombol. Tombol seperti pena. Nah, bandingkan nih, saya bukakan dokumen PDF yang tidak ditandatangani secara digital. Jadi menggunakan tanda tangan elektronik biasa yang tidak tersertifikasi. Nah, perhatikan kalau kita lihat kasat mata gitu ya. Pada bagian body di tubuhnya si dokumen ini, perjanjian ini, gitu, tetap ada gambar oretan tanda tangan para pihak. Tapi lihat di panel sebelah kiri tidak ada tombol signature-nya. Ya, bandingkan nih sama yang tanda tangan secara digital, ada tombol pena ini. Kalau yang tadi tanda tangan elektronik biasa menempel gambar image goresan tanda tangan pada dokumen ini saja, tidak pakai asimetrik kriptografi ya, tidak pakai sertifikat elektronik, maka tombol ini otomatis tidak ada. Nah, apa aja sih informasi yang ditampilkan? Kita bisa klik di signature panel ini yang dokumen yang ditandatangani secara digital. Nah, terlihat pihak 1 gitu ya, sign by Andi gitu. Pihak 2 sign by Marshall pribadi. Bisa dilihat ada keterangan signature is valid ya. Tanda tangannya tidak palsu. Kita bisa lihat lagi ada keterangan there have been no changes made to this document. Tidak ada perubahan pada isi dokumen ini setelah ditandatangani. Kemudian nih kata siapa sih ini yang tanda tangan Marshall gitu ya, yang tanda tangan Andi. Nah, kita bisa lihat di sini, kita klik signature details ya. Kemudian ada certificate details. Nah, sebelum masuk ke sana di sini juga bahkan ada yang namanya penanda waktu, timestamp. Tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa dokumen ini ditanda tangan. Nah, kemudian kita klik coba certificate details. Nah, mungkin dari tadi banyak dari saudara yang bertanya-tanya, sertifikat elektronik ini bentuknya seperti apa sih? Seperti ini. Ya inilah sertifikat elektronik, kayak sertifikat biasa kan. Ini namanya siapa? Si Marshall pribadi, atau kalau tadi Andi, muncul Andi di sini. Nah, menerbitkan sertifikat ini lembaganya siapa? Oh, PT Privi Identitas Digital. Nah,
tadi saya katakan juga bahwa PSRE ya atau CE di Indonesia harus berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Artinya Kementerian Komunikasi dan Informatika harus juga menandatangani gitu ya sertifikat induknya si CE ini, dalam hal ini Privy. Bisa dilihat dari mana? Sini sebelah kiri atas bisa dilihat bahwa oke, ini Andi, sertifikat Andi diterbitkan oleh Privy gitu. Nah, siapa yang memberikan trust gitu ya, kepercayaan terhadap Privy menerbitkan sertifikat untuk Andi tanda tangan ini? Bisa dilihat di atas gitu ya. Kominfo Root CE Republik Indonesia. Nah, itu yang namanya routing. Nah, jadi mengakar ya, berinduk kepada CE-nya ya, root CE-nya Republik Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sesuai dengan mandat dari Undang-Undang ITE dan peraturan turunannya. Nah, jadi ini saudara-saudara yang dinamakan sertifikat digital. Dan di dalam sertifikat digital juga ada yang namanya public key-nya signer, sudah pasti. Kita lihat ke sini ya detailsnya. Nah, ada yang namanya public key. Nah, ini public key-nya si signer ya, si Andi, si Marshall gitu. Ya memang toh semua orang boleh tahu, boleh punya public key ini. Jadi untuk PDF reader, nanti untuk website Kominfo untuk verifikasi PDF yang telah ditandatangani secara digital ini, ya, maka membutuhkan public key kan untuk mendekrip ciphertextnya, ya diambil dari sertifikat ini. Ya bisa dilihat sertifikat digital itu juga selalu menampilkan algoritma yang dipakai apa, algoritma hashingnya, algoritma enkripsinya, selalu juga tampil di sini. Nah, berikutnya kita akan kupas satu persatu.